mereka ilaihim kepada bugot orang yang diperangi. Idang qadal harbu apabila telah selesai al harbu apa memerangi, wa amanat dan aman ghailatuhum siapa ghailah pengrusak dari mereka, bitafarruqihim sebab tercerai berainya mereka itu, auradihim atau kembalinya mereka ila taati kepada ketaatan kepada imam. Wala yuqataluna biadimin dan tidak usah diperangi mereka itu biadimin dengan sesuatu yang hebat, yang besar. Di sini dicontohkan kadubabati al-mudammirati, seperti memakai hewan yang besar al-mudammirati yang dapat membinasakan. Mungkin contoh seperti perang pakai membawa gajah. Tidak usah seperti itu terhadap bugot. Wal qanabili al-muharriqati dan memakai bom al-muharriqati yang dapat membakar, yang dapat menghancurkan. Jadi tidak usah pakai sesuatu yang besar untuk memerangi bugot. Illa li daruratin, kecuali jika dalam keadaan darurat. Wala yudaffafu ala jarihihim, dan tidak usah diratakan ala jarihim atas luka atau bencana kepada mereka. Wa tadfif, maknanya tadfif di sini tatmimul qatli wa ta'jilihi, meratakan pembunuhan, wa ta'jilihi dan menyegerakan qatl. Artinya bahwa di dalam memerangi bugot, Kiai Musannif di sini menyebutkan tata cara. Yang pertama, tahanan yang ditahan dari kelompok bugot tersebut ini tidak usah dilakukan pembunuhan, tidak boleh dibunuh, termasuk orang-orang yang kabur dari peperangan. Tentunya ketika peperangan ada yang melarikan diri, ada yang kabur, maka yang kabur tersebut tidak usah dikejar apalagi untuk dibunuh. Juga harta mereka tidak usah dijadikan harta rampasan. Bahkan di sini wa yuraddu silahuhum ilaihim idang qadal harbu. Bahkan senjata mereka yang karena sudah menyerah ini dikembalikan kepada mereka apabila peperangan harb sudah selesai. Serta tata cara memerangi mereka, di sini Kiai Musannif menjelaskan tidak usah memakai sesuatu yang sangat menghancurkan. Di sini dicontohkan seperti dubabat al-mudabbirah, hewan umpamanya yang besar, seperti gajah yang sampai memporak-porandakan, menghancurkan mereka, atau pakai bom nuklir, al-qanabil muharriqah. Tidak usah memakai hal tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Adab yang terakhir, yakni tentunya ini tidak perlu tergesa-gesa dalam memerangi mereka. Makanya di atas tata cara sebelum memerangi, imam mengirim utusan kepada mereka untuk menanyakan apa yang menjadi kendala mereka melakukan tindakan tidak ingkiat alal imam. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan mohon arahan koreksi manakala ada bacaan murad yang keliru. Kami sangat berterima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Jufri yang telah membacakan dan menjelaskan materi pada kajian kali ini, yakni materi terkait hadis soil dan bugot. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bro Mus. Ya, saya sempat husnudon beliau tidak datang.
mungkin khawatir dengan posisi saya sebagai moderator. Tapi tenang saja, insya Allah saya akan bersikap adil. Dengan bersikap adil, insya Allah saya layak untuk masna wa sulasa wa ruba. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi muhawarah. Untuk itu saya persilahkan pada musyawirin, pada satid semua, mungkin ada yang bertanya atau mengkoreksi, kata beliau tadi, menambahkan atau mengurangi. Monggo Ustaz. Loh, ini Ustaz, anggota baru hanya sekedar usul saja. Dalam pembacaan kitab ini, bagaimana kalau kita bentuk baca kitabnya secara ahli pesantren. Jadi kalau kita langsung diterjemahkan, kelihatannya dalam ilmu nahunya kurang sip. Jadi kalau menurut saya bagaimana cara baca kitabnya, kita baca ala pesantren. Jadi per satu kalimat ya kita maknain. Jangan sampai baca terus kayak terjemahkan seperti itu. Usulan. Sedikit lama, baru ikut 4 kali pertemuan, maka usulnya nanti saya sampaikan, kita rembukan ke pengurus yang ada, Sport KSG. Apakah memang selama ini seperti atau bagaimana, yang penting usulannya ini ditampung. Betul nggih? Kan nggak perlu dibahas kalau usulan, nanti nggak bahas materi jadinya, bahas usulan jadi. Monggo, yang lain mungkin ada yang bertanya, ada yang perlu ditambahkan. Oh silakan, selain perumus silakan. Ya perumus kan belakangan nanti. Oh Ustaz Zaini. Oh. Ya terima kasih. Betulnya saya ini umpan balik aja. Biasanya Ustaz saya ini mengawali. Saya kan kalau daripada kosong gitu. Ini yang pertama, sebetulnya yang tertarik saya di bab Bughot. Bughot itu kan pemberontak. Artinya ada negara di dalam negara, kan gitu ya. Ada beberapa kelompok yang punya kekuatan, punya pasukan, tetapi dia memberontak terhadap kebijakan negara itu. Negara berada di dalam negara. Artinya kalau Bughot itu diartikan ke sana, apakah lebih tepat? Seandainya juga diartikan bahwa Bughot itu hanya sekedar para pendemo misalnya. Kan juga pemberontak. Apakah dimasukkan ke sana juga para pendemo kebijakan pemerintah dari elemen mahasiswa, ormas misalnya, tentang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Nah, kemana kita arahkan Bughot nanti? Yang jelas Bughot itu adalah peristiwa yang terjadi di sebuah negara di mana ada beberapa kelompok punya kekuatan menentang kebijakan sehingga dia dikatakan tidak taat pada pemerintah itu. Berarti kalau dari sini ada dua sebetulnya. Yang pertama pendemo, tapi skopnya sepertinya kecil, hanya pada beberapa poin. Tapi yang kedua adalah para pemberontak terhadap negara itu. Ya kalau kita arahkan di Indonesia barangkali yang ada sekarang itu Papua. Kan mereka ingin mengadakan negara sendiri. Nah, dengan konsekuensi seperti yang dijelaskan dalam kitab fikih. Itu artinya bahwa jikalau ada orang luar yang bukan tunduk pada kebijakan negara, itu bukan Bughot. Itu serangan dari luar, berarti dia penjajah. Kita stressingkan dulu kemana arahnya.
Baik, yang terakhir ini kita harus buang. Jadi kalau ada orang luar yang bukan penduduk Indonesia, kemudian dia memberontak, makar dan lain-lain, itu bukan bughod tapi penjajah. Karena dia bukan tunduk kepada satu negara. Yang tunduk dalam satu negara itu bisa disebut bughod. Hanya saja skopnya apakah kecil boleh seperti para pendemo disebut bughod dengan konsekuensi hukum fikih seperti tadi, diperangi kalau memang tak mau tunduk, ataukah dibawa ke skop yang lebih besar yaitu seperti yang negara di dalam negara, ingin mendirikan negara sendiri, ingin merdeka dan lain-lain dengan konsekuensi fikih itu. Jadi kita kerucutkan nanti bughod itu kemana, baru kita ketemukan. Yang bughod ya, kalau yang terkait dengan apa tadi, yang sahibud dabbah ya. Ya, apa ya tadi? Itu agak timbul pertanyaan ya. Mengapa kalau yang merusak hewan itu, hewan merusak sendiri, bukan karena ditunggangi, karena dituntun, di siang hari malah tidak bertanggung jawab pemilik hewannya. Padahal itu kalau di Madura, di daerah-daerah, kalau ada kambing merusak tanaman yang baru muncul, baru bersemai, tumbuh, ngamuk yang punya tanah itu, yang punya tanaman itu. Jagungnya dirusak, kacangnya diobrak-abrik sama kambing misalnya. Nah, di kitab itu tadi dikatakan kalau itu merusak sendiri kambing, bukan karena dituntun, bukan karena dikendarai, maka tidak ada toman, tidak ada ganti rugi bagi pemiliknya. Sedangkan kalau merusaknya di waktu malam, malah disuruh ganti si pemiliknya. Kok sepertinya ini, katanya kemarin yang Basul Masail Ismapir, kok rasis ini? Artinya pilih kasih. Kalau siang merusak tidak diganti. Padahal juganya jelas dia punya siapa hewan itu. Yang mengganggu pekarangan orang, yang merusak ladang atau sawah orang. Lah ini apa memang betul tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, atau mungkin pengertian saya yang kurang paham atau gimana? Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya simpulkan ya. Yang pertama pertanyaannya terkait dengan pendalaman definisi terkait bughod. Batasan-batasan atau kriteria dikategorikan bughod itu seperti apa, dikontekstualisasikan dengan era sekarang, di mana ada warga negara itu yang tidak patuh pada pemerintah dengan melakukan demo-demo. Apa ini sudah dikategorikan bughod? Atau bughod itu yang mendirikan atau separatisme, mendirikan negara dalam negara, seperti yang di Papua ini. Beliau ingin pendalaman terkait definisi dan kriteria bughod itu seperti apa, kontekstualisasi di era sekarang. Yang kedua pertanyaannya terkait dengan ganti rugi atas perusakan barang oleh hewan di siang hari, di mana pemilik hewan itu tidak perlu atau tidak wajib mengganti rugi jika hewan tadi merusaknya di siang hari. Tapi kalau di malam hari, maka pemilik hewan itu harus bertanggung jawab. Lah ini kok terasa rasis gitu. Terasa kok tidak adil, kok membedakan hanya berdasarkan waktu malam dan waktu siang. Dan apakah tidak berdasarkan dengan hewan itu terlatih dan tidak terlatih umpamanya, dan seterusnya. Ini yang diiskalkan oleh beliau. Untuk menjawab ini, kesempatan pertama saya serahkan kepada Qorik, mungkin bisa memberi jawaban atau wacana terkait dengan pertanyaan beliau. Monggo. Jadi ada dua pertanyaan, dijawab satu persatu aja ya. Satu selesai baru ke yang satunya. Pertanyaan yang pertama tadi sudah disimpulkan oleh moderator. Kalau kami menangkap, Ustadz Imam ini bertanya sekaligus menjawab tadi itu. Sekaligus menjawab. Tapi kami memahami titik tekannya pada pendemo.
pendemo ini apa masuk kategori bugot atau tidak. Karena sepintas ini juga melakukan perlawanan terhadap negara. Walaupun secara umum seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, pendalaman pemahaman terhadap bugot ini bagaimana? Kan begitu. Menurut kami, manakala kelompok tersebut memenuhi 3 syarat yang tadi disebutkan ini, maka dia masuk kategori bugot. Jadi kelompok tersebut apabila unsur yang 3 syarat ini ada pada mereka, maka kelompok tersebut bisa dikategorikan bugot. Bukan afroden, orang per orang, tapi kelompok. Kemudian kaitannya dengan pendemo secara objektif, fakta, mereka sebenarnya bukan tidak taat kepada imam, tapi mereka mengkoreksi, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap aturan dan hal-hal lain yang diberlakukan. Sifatnya kritik terhadap kebijakan pemerintah. Jika melihat pada syarat nomor 2, ini di sini disebutkan bitarkil inqiyadi lahu au biman ihaqin tujahu alaihim. Sebenarnya mereka tetap bayar pajak ya dan seterusnya, hanya mengkritisi kebijakan pemerintah, tapi tetap dalam bingkai ketaatan kepada imam seperti melaksanakan kewajiban yang lain, maka pendemo ini tidak masuk kategori bugot menurut kami jika melihat syarat yang nomor 2 ini. Begitu Ustaz Imam, terima kasih. Baik, jawaban dari beliau konkret bahasanya kalau pendemo itu bukan bugot karena tidak memenuhi syarat kedua dari 3 syarat disebut sebagai bugot. Itu. Saya kira itu pengantar jawaban dari beliau. Mungkin ada yang kurang setuju atau mendukung, monggo Ustaz Zaini. Terima kasih Bapak Moderator. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih lan wasahlan kepada para kiai, wabil khusus Kiai Sulaiman, beliau sudah bisa hadir, mudah-mudahan terus istiqomah beliau hadir ke Porkais. Juga akhina fillah Bapak Haji Badrus Soleh, ini mungkin pertama kalinya ya yang hadir atau kedua kalinya, mudah-mudahan juga istiqomah. Terima kasih. Begini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Jobri tadi, ya, bahwa pada kesimpulannya itu pendemo itu tidak termasuk buat. Tak perlu saya ulang ya dari penjelasan dari beliau, namun cuma saya mungkin menambah seperti itu. Jadi intinya pada demo atau pendemo itu tidak bisa dikategorikan sebagai buat atau pemberontak. Ya, karena apa yang disampaikan beliau tadi, walaupun di satu sisi memenuhi satu unsur termasuk di sini syaukatun katsirah, syaukatun bikasratin, artinya termasuk kelompok yang banyak, kadang-kadang sampai ribuan. Namun di situ sebenarnya dalam demo ini ada SOP-nya, ada aturannya dari pemerintah sendiri. Bahkan apabila ada demo itu sebelumnya harus ada pemberitahuan. Kan seperti itu, waktunya, jamnya, tanggalnya, kan seperti itu. Dan itu ada aturan-aturan tersendiri, tidak boleh anarkis, seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya pribadi, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Ustaz Jobri. Demo itu tidak bisa dikategorikan sebagai buat. Karena apa? Ya seperti yang beliau sampaikan, itu bukan
menentang pemerintah, namun mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang tepat dari pemerintah, termasuk kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, kan seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi sepakat Ustaz Zaini bahasanya pendemo bukan bugot. Ya, itu yang bisa kita simpulkan. Mungkin ada yang kurang sepakat? Sepakat semua ya? Kita bisa, ya, bisa kita kategorikan pendemo itu melaksanakan. Ya, intinya bahasanya pendemo itu tidak dianggap bugot ataupun melanggar, karena demo itu ada koridor, ada aturannya, ada ketentuannya. Jadi dia masih dalam konteks, kalau menurut Ustaz Jufri tadi, masih taat kepada imam. Buktinya dia menyuarakan karena merasa tertolimi. Ya. Kalau menurut jenengan berarti demo itu bugot karena melawan pemerintah sebab merasa didolimi, begitu? Hmm. Hmm. Demo ingin Oh, ini demo yang ingin merdeka, bukan demo yang ingin naik gaji. Betul. Apa? Pemerintah. Mungkin begini, Ustaz. Jenengan menjawab poin yang kedua dari pertanyaan tadi terkait dengan apa bugot ini. Kan ada yang kemudian tidak taat iman dengan cara melawan pemerintahan. Bukan cuma sebatas demo, tapi ingin mendirikan negara di dalam negara. Nah itu masuk kategori bugot karena itu muncul karena ada ketoliman dari pemerintah, karena ada sehingga kemudian pendemo yang ingin mendirikan negara di atas negara atau separatisme itu keluar dan tidak mengakui negara atau pemerintah yang ada, sehingga pantas untuk di demo dan pantas juga pendemo itu dikategorikan bugot. Tapi kalau demo ingin naik gaji, dapat tunjangan lain lagi ya? Oh ya, baik. Kita simpulkan untuk demo yang ingin dapat tunjangan 13 dan sebagainya itu ya, itu bukan termasuk bugot. Tapi yang separatisme seperti di Papua itu yang ingin merdeka dari negara Indonesia itu bisa dikategorikan bugot. Saya kembalikan ke Ori untuk bisa memperdalam hal ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau gitu melihat perdebatan yang ada, ini perlu ditafsir kayaknya ya. Jadi
Ini mohon maaf tidak mendahului perumus, hanya penangkapan kami dari jawaban yang ada. Ya. Dari perdebatan yang ada, kayaknya ini mengarah kepada ditafsir. Lihat esensi dari yang disampaikan saat berdemo. Kita tahu di Indonesia ini kita dulu sering menyaksikan demo, mohon maaf kami tidak menyebutkan ormas, tapi isi dari demo tersebut seperti menuntut adanya khilafah dan seterusnya. Nah, ini kan kayaknya merubah bentuk negara, dan apakah ini masuk kategori bugot? Ini nanti lebih lebar lagi, pertanyaan baru lagi katanya itu. Tapi yang jelas kalau kami yang tangkap dari Sail, karena kami fokus kepada yang disampaikan oleh penanya, dari realitas yang ada, fakta empiris di lapangan, pendemo ini tidak masuk kategori bugot dengan kriteria tadi, khususnya pada syarat yang nomor 2 yang bisa dikatakan masuk kategori bugot. Jadi walaupun demo tapi dia masih prosedural seperti izin ke kepolisian, mentaati aturan, tidak mengganggu ketertiban umum dan seterusnya. Ini kan masih dalam ranah ketaatan kepada pemimpin. Tidak sampai bitarkil ingkia dilahu, tidak meninggalkan pemimpin, tetap memerhatikan peraturan. Maka jika konteksnya seperti itu, kami berpendapat ini bukan buhot. Enggak usah monggo langsung Ustaz Said. Iya. Baik, terima kasih moderator. Kami menanggapi jawaban dari Haji Soleh. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan beliau istiqomah untuk Forkais, karena sudah beberapa tahun ini tidak hadir beliau. Kumpulan mak semak bisa hadir, alhamdulillah. Jadi saya tanggapi atau saya menjawab secara umum untuk pendemo ini, saya rasa tidak ada masalah, artinya boleh-boleh saja asalkan sesuai prosedur dan tidak anarkis. Ini secara umum. Tetapi kalau kita perinci lagi, kita lihat dulu yang didemo apa. Kalau yang didemo seperti yang dijelaskan tadi oleh moderator, kalau hanya mendemo naik gaji, naik ini dan sebagainya, itu tidak termasuk. Tetapi kalau mendemokan semua kebijakan pemerintah, bahkan kebijakan yang berbau syariat, misalnya tidak boleh berjamaah seperti kemarin pada saat corona, tidak boleh adzan dan ini sebagainya, kita demo untuk hal itu. Dan bahkan pendemo itu menginginkan pemerintah yang saat ini itu diganti, begitu ya, diganti. Ini saya rasa termasuk pendemo tersebut keluar khoroju min ta'atil imam, artinya tidak mau semua kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh imam. Ini saya rasa sepakat dengan pendapatnya Haji Soleh, ya termasuk buat, karena tidak terima dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh imam, keluar dari imam. Begitu kira-kira secara pendapat kami. Terima kasih. Jadi Ustaz, apa namanya? Mungkin sebelum kita offline, demo itu termasuk buat atau tidak? Apa tidak sebaiknya kita melihat bahwa yang namanya negara kita, negara Indonesia
sedangkan Pak Anies yang ada di dengan bahwa buat itu dan itu kita lihat sejarah masa Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memerangi orang-orang murtadin, orang-orang yang tidak membayar zakat, itu kan semua yang diperangi dan termasuk dikatakan buat bagian daripada rukun atau daripada syar'un min syariatillah. Sedangkan kalau kita sebut para pendemo itu bagian dari buat, mungkin sah-sah saja tapi secara bahasa mungkin. Apa enggak sebaiknya kita petakan dulu atau kita urai dulu negara kita ini masuk enggak kalau di ketika ada pendemo yang bermacam-macam agama di situ kemudian kita klaim buat, apa tidak terlalu maksa sehingga nanti konsekuensi hukum berlaku di situ. Itu aja mungkin yang dari saya. Terima kasih. Saya simpulkan nanti kemudian saya minta pada Perumus untuk menanggapi apakah dari beberapa musyawirin sudah bisa. Yang pertama adalah musyawirin sepakat untuk demo-demo yang skalanya kecil dan tidak substansial terkait dengan eksistensi negara, sehingga mendemo tidak dalam konteks untuk mendirikan negara dalam negara, tidak kemudian mendemo asas negara dan sebagainya. Nah, demo seperti ini tidak dikategorikan buat. Lalu untuk demo-demo yang dikategorikan buat adalah demo yang dalam konteks mendirikan negara dalam negara, kemudian menolak satu lagi terkait dengan kriteria buat ini. Kalau kita lihat di Indonesia itu tidak melulu orang Islam, atau kita simpulkan Indonesia ini bukan negara Islam. Apakah kemudian kita menafsiri atau mendefinisikan bugot itu sama persis dengan yang di kitab? Nah, ini yang beliau tanyakan, sehingga kan perlu penelaan lebih dalam. Untuk itu kami dengan sangat hormat sekali kepada Perumus untuk bisa memberikan arahan atau mungkin bisa merumuskan beserta dengan jawaban dan ibaratnya jika ada. Ya, alhamdulillah. Menurut pandangan kami, jadi menentukan status satu kelompok itu termasuk buat atau tidak, ini perlu kecermatan, memang perlu dicermati betul karena konsekuensinya memang besar gitu loh. Jadi kalau hemat kami, demo yang ada di lingkungan kita atau di sekitar kita dalam konteks Indonesia ini menurut kami ini jauh dari kata buat, bukan. Kalau ada yang mengatakan tadi dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, saya setuju. Kenapa kok kami katakan demikian? Satu, ini yang menjadi pandangan kami. Satu, dikarenakan kebanyakan demo yang ada itu bukan menolak kebijakan pemerintah ataupun kekuasaan secara mutlak, bukan. Tetapi menolak kebijakan yang tertentu yang dianggap tidak tidak ke masyarakat, tidak berpihak kepada masyarakat, gitu loh.
Jadi tidak menolak secara umum, tetap dalam penguasaan imam, tetapi ada beberapa hal yang dirasa oleh para pendemo yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat itu. Dan yang kedua yang menjadi pertimbangan kami adalah di dalam bugot, itu perlu diketahui bahwasanya dalam penanganannya kelompok itu bisa dikatakan bugot kalau memang dalam penanganannya kelompok ini supaya bisa masuk kembali kepada taat kepada imam itu membutuhkan kulfah, membutuhkan tenaga, membutuhkan pengerahan prajurit, membutuhkan biaya untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan kepada imam. Lah, di dalam konteks demo tidak ada semacam itu. Pengerahan petugas itu hanya mengamankan, bukan apa? Bukan membuat mereka takut boten, tapi cuma supaya demonya tertib maka dikerahkan petugas di situ. Bukan dalam rangka untuk membubarkan mereka boten, tetapi dalam rangka untuk mengamankan supaya demonya berjalan dengan tertib begitu. Ini. Jadi dua hal ini yang perlu diperhatikan. Ini kami punya takbir ya. Ini bahaitu ya tajul imam berangkat dari bimutoin di sini. Ayyakunu fi manaatin dalam bajuri dengan bisa lihat halaman 253. Ayyakunu fi manaatin ay bi ayyakuna lahum syaukatun bi quwwatin wa adatin. Mereka punya kekuatan, mereka punya masa. Mereka punya kekuatan, mereka punya masa. Wa bi muta'in fihim wa illam yakun al muta' imaman. Ada orang yang memang ditaati walaupun tidak diangkat secara internal di golongan mereka. Ada orang yang ditaati walaupun tidak diangkat sebagai pemimpin atau ketua di dalam kelompok mereka. Itu. Wa illam yakun al-muta' imaman mansuban bihaitsu yahtajul imamul adilu fi raddihim li ta'atihi ila kulfatin min badli malin wa tahsili rijalin. Fa in kanu afrodan yashulu dabtuhum falaisu bughatan. Jadi mereka kalau memang butuh ada pengerahan tentara di dalam menanggulangi mereka, butuh adanya biaya untuk menanggulangi mereka, itu bisa dikatakan buwot. Sedangkan kalau demo tidak ada semacam itu. Nah, kecuali kalau yang seperti GAM, Papua Merdeka itu bisa dikatakan buwot. Karena memang pemerintah sekarang ini TNI kan dikerahkan semua untuk menanggulangi mereka. Lah, semacam ini dikatakan buwot. Tapi kalau demo-demo boten itu. Jadi yang perlu dicermati, satu, pendemo tidak menentang secara keseluruhan kebijakan imam, tetap mereka ada di bawah naungan imam, cuma ada beberapa poin kebijakan yang memang dirasa tidak sejalan dengan masyarakat, tidak memihak kepada masyarakat. Itu. Yang kedua, di dalam demo itu tidak ada pengerahan prajurit ataupun tentara dan lain sebagainya untuk menanggulangi mereka, tetapi dalam rangka untuk mengamankan supaya demonstrasi ini berjalan dengan baik, gitu loh. Jadi itu mungkin pimpinan yang dapat kami sampaikan. Dengan negara Indonesia, bahkan negara Islam, sehingga konteks bugot ini juga bisa diterapkan di Indonesia. Pernah saya sampaikan ketika ketika musyawarah di di Dupak nggih. Jadi ada dua, ada Darul Islam, ada Daulah Islam. Kalau di Darul Islam itu ada kaum musliminnya di situ walaupun ada kafirnya. Gitu loh. Kalau Daulah Islam itu tatanan hukumnya itu mengikuti syariat Islam, itu namanya Daulatul Islam. Tapi kalau Darul Islam boten,
Jadi yang penting di situ ada kaum musliminnya, walaupun mereka hidup bersama dengan orang kafir, tetap dikatakan Darul Islam. Seperti Indonesia ini, kalau nggak keliru dalam Buya itu dikatakan Darul Islam. Bisa nanti lupa saya. Monggo mungkin ada takbir yang terkait ini. Ya. Indonesia Darul Islam. Lalu bukan Daulah Islam. Kalau Daulah Islam jelas bahasanya Bugot ini bisa diterapkan. Apakah kalau di Darul Islam itu juga bisa Bugot ini, hukum-hukum terkait Bugot ini kita terapkan, termasuk menjustifikasi kelompok tertentu sebagai Bugot karena melakukan demo yang berlebihan atau separatisme seperti di Papua atau GAM Aceh. Itu. Monggo, Yai, mungkin. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf baru bisa bergabung dengan Perkais yang sebenarnya sudah lama kepingin ketemu dengan komunitas kajian ilmiah. Cuman baru kemarin saya dimasukkan. Ya enggak apa-apa, terlambat daripada tidak sama sekali ya. Untuk mensikapi masalah Bugot, kami sejalan dengan Qaulul Mukhtar. Sebenarnya kalau kita ingin memahami definisi Bugot, kan jam'u bagin minal bagyi wa wadzulmu. Ya. Sebenarnya Bugot itu adalah kelompok orang-orang yang dolim. Jadi kalau yang disyaratkan dolim itu pemerintah, enggak begitu. Yang dolim itu kelompok tadi itu. Dolim itu wat usyai bi ghairi mahalli. Melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dipertegas dengan definisi secara terminologi wa huwa wa hum ta'ifatun muslimuna kharaju an ta'atil. Ini sudah jelas bahwa namanya Bugot itu kelompok orang Islam yang melakukan tindakan melawan hukum taat kepada imam. Ini kalau kita pahami secara mendalam sudah cukup untuk tadi menjawab masalah para pendemo itu. Demo-demo yang akhir-akhir ini marak itu kan macam-macam ya. Ada yang demo karena ingin kenaikan UMR, kaum buruh. Ada yang demo karena khawatir jagonya kalah ketika pilpres, ya kan. Mereka-mereka itu sebenarnya enggak keluar dari taat pada imam. Tetap pada koridor taat kepada imam. Cuman karena tidak mau kalah. Enggak mau kalah, enggak puas kalau enggak dituruti gitu aja. Sehingga tindakannya itu adalah main kasar. Bakar-bakar ban mobil atau pakai mercon, itu sebagai istilahnya itu ungkapan kemarahan. Tapi mereka tidak ada tanda-tanda untuk melawan tindakan hukum pemerintah. Nah, kalau melawan itu kelihatan dia akan mau berpisah dari negara yang sah. Kayak gerakan Aceh Merdeka. Itu jelas itu Bugot karena dia itu kharaju an ta'atil imam. Jelas ingin memisahkan dari pemerintah Indonesia. Supaya gerakan Papua Merdeka juga sama. Itu kharaju. Tindakan melawan hukum negara yang sah yang pada ujungnya dia ingin melepaskan diri dari negara pemerintah, membentuk negara dalam negara. Yang ini yang Bugot. Kalau kita petani para pendemo itu kok nggak sampai ke sana. Mereka hanya sekedar emosional supaya tuntutannya itu dituruti. Kalau dituruti sudah nggak ada masalah kan. Misalnya
UMR dinaikkan, ya tidak ada gejolak, beres. Jagonya menang ya sudah, nggak ada kelanjutan. Tapi kalau Bugot ini disutok, dia harus sampai lepas dari pemerintah karena sudah nggak cocok dengan pemerintah yang dianggap nggak sesuai dengan ideologinya. Dengan demikian, saya bisa menyimpulkan bahwa para pendemo itu tetap taat kepada imam. Dengan bukti, nah Ismaili ya mari, enggak sampai melawan terus, iya kan? Yang kalah jagonya ya sudah, kembali ke kampungnya masing-masing, enggak ada masalah. Oke, enggak terus-terus sampai berusaha lepas dari negara Indonesia. Saya kira cukup. Saya kembalikan, mungkin Pak Yai sebagai pemantap. Sampun nggih. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dari paparan beliau berdua bahwasanya pendemo bukan termasuk Bugot. Tetapi separatisme seperti di Papua dan dulu Aceh, GAM itu bisa dikategorikan Bugot karena memang bertujuan untuk keluar dari taat pada imam alias mendirikan negara sendiri. Adapun terkait dengan Indonesia, dalam hal Bugot ini, Indonesia itu bukan daulah Islam. Di mana daulah Islam itu menerapkan seluruh sistemnya pakai sistem Islam. Sehingga kemudian kalau kita kontekskan dengan Indonesia, maka ya tidak bisa 100% penuh konstruksi hukum Bugot ini bisa dilaksanakan di Indonesia. Itu saya kira kesimpulannya. Bisa sepakati nggih? Cukup? Monggo. Ustadz Soleh dulu, mungkin Ustadz Said. Ini perdana juga nggih? Perdana juga napa? Kalau pertanyaannya itu apakah pendemo termasuk Bugot atau tidak? Sebenarnya antara Bugot dengan pendemo ada titik persamaan. Dalam artian mereka itu sama-sama tidak puas dengan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang sah. Ini sama. Walaupun toh demikian, ada beberapa perbedaan yang mencolok. Salah satunya adalah seperti yang disampaikan Promus, para pendemo ini hanya melampiaskan emosi atau mungkin ketidakpuasan, tapi tidak sampai al-khuruj minat ta'ati imam. Di dalam Bugot itu, menurut ada sebagian ibarat mengatakan bahwa untuk kelompok ini bisa dikategorikan Bugot, salah satunya adalah ada beberapa syarat. Saya bacakan sedikit saja biar ada bedanya ini kajian Basul Masail atau tidak. Kalau nggak ada ibaratnya kan kelihatannya di mana begitu ya. Ini saya bacakan dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qawaitiyah itu disampaikan di sana. Di antara syarat yang nomor 3 seorang atau kelompok bisa dikategorikan Bugot atau menentang pemerintah yang sah itu adalah ayyakuna al-khuruj anisabilil mubalaghah. Dia sudah keluar dari aturan main imam yang sah. Bil qatli, bi idharil qahri bil qatli. Artinya keluarnya itu atau bentuk ekspresinya itu tidak hanya teriak-teriak di pinggir jalan dan lain sebagainya, akan tetapi sampai membunuh dan mungkin membahayakan bagi negara. Bil qatli, bil muqattil. Jadi sampai ada pembunuhan dan lain sebagainya. Ini sangat membahayakan sekali. Makanya dalam kasus dalam konteks Bugot itu pemerintah itu harus cepat-cepat tegas untuk diberantas. Karena di sana adalah nyawa taruhannya. Walaupun toh itu sebenarnya bagian dari orang Islam juga menurut fikih kita kan begitu. Ini hanya tambahan saja biar ada pencerahan, ada perbedaan sedikit antara Bugot dengan pendemo-pendemo yang
tidak sampai membahayakan. Terima kasih. Matur nuwun atas tambahannya. Masih sisa pada Ustadz Said, monggo. Tes. Baik. Cuman tes 1 2. Mungkin perlu dari tadi musawirin maupun tim promus ini kan lebih fokus kepada buatnya. Jadi yang saya tanyakan ini, apakah buat ini adalah ketidakperbolehannya itu secara mutlak atau tidak? Artinya kita tidak melihat si imam tersebut, apakah imam tersebut baik atau tidak, apakah tidak melihat itu? Mutlak kalau kita keluar dari imam, ini namanya buat dan buat adalah tidak boleh. Apakah seperti itu pengertiannya? Atau kita lihat dulu apakah imam tersebut sesuai dengan koridor atau tidak. Kalau negara tersebut memang hancur misalnya dengan pemerintahan ini misalnya, apakah lebih baik diberontak saja atau enggak? Atau diperinci seperti itu? Atau memang secara mutlak imam baik atau enggak, sesuai atau enggak? Kalau memberontak melawan imam, ini buat dan buat enggak boleh. Atau seperti itu pengertiannya? Terima kasih. Terima kasih. Saya kira untuk pertanyaan pertama dari Ustadz Syafi'i sudah terjawab, ya, sepakat. Tapi Ustadz Said ingin mengembangkan pertanyaan ini dalam konteks melihat perspektif imamnya sendiri itu kalau umpamanya bursal, dolim dan sebagainya. Itu apakah pendemo atau warga yang kemudian menentang imam yang seperti itu apakah bugot atau enggak? Ini gimana? Kita langsung jawab atau kita tidak kasihan pada hewan yang nunggu itu yang oke, monggo langsung mawon ya, monggo. Bagaimanapun bentuknya, kalau masih dia di dalam koridor pemerintah itu bukan bugot itu. Ya, kalau kita demo ketika menjelang pilpres, apalagi keputusan MA itu, coba bayangin, itu kalau angkabut, ya kan, bakar, lempar, itu sudah tidak karu-karuan. Tapi itu masih dalam koridor taat anil imam. Terbukti setelah selesai putusan MA ya aman-aman saja, nggak ada masalah kan. Oh berarti ketoro pendemo ini mungkin dibayar supaya berbuat onar, atau dia ada yang tidak puas atas keputusan jagonya kalah. Itu sudah jelas. Yang penting prinsip yaitu khoroji itu loh, lepas daripada imam. Itu harga mati sudah. Kayak gerakan merdeka. Nah, Timur juga sama dulu itu kan. Sampai lepas karena campur tangan Australia. Sehingga Indonesia kalah pamor, kalah nyoni, sehingga kata presiden waktu itu B.J. Habibie, produk hukum itu haram. Kali ya, itu masalah pemerintah. Jadi kembali pada aslu soal, substansi daripada bugot itu adalah ingin melepaskan diri dari pemerintah. Jadi apapun gerakan yang onar gaduh, sepanjang dia masih kembali itu bukan bugot, maka tidak perlu diperangi. Ya akan tobat sendiri. Terima kasih. Jadi tidak melihat apakah pemerintahnya atau imamnya itu jair atau enggak ya. Dolim atau enggak, tetap ketika ada warga itu melakukan gerakan untuk keluar dari taat imam, lepas dari pemerintahan, maka itu bugot. Terlepas apakah pemerintahnya itu koruptor dan sebagainya. Ngoten nggih? Cukup nggih? Saya kira cukup. Boleh takbir biar beda dengan pasur, Pak. Kata Ustaz Soleh tadi. Monggo takbir saja nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu al-adilu laisa qayyidan ala rajih. Ada dua pendapat memang, ada yang mensyaratkan adil, ada yang tidak. Walaupun jair tetap berlaku bugot di situ. Fa inna tibarul adli ahadu wajhaini warrajih khilafuhu. Memperhitungkan adil di dalam kasus dalam konteks atau konsep bugot ini memang ada dua pendapat, ada dua wajah. Tapi yang rojeh itu tidak memperhitungkan adil. Wa ibaratun minhat mukhalifu imamin qala fi sarhi walau jairan. Wa mislu asy-syekh al-khatib fatajibu ta'atul imam walau jairan fima la yukhalifu syar'a min amrin au nahyin bi khilafi ma yukhalifu syar'a li annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kama fil hadis. Wa fi sarhi muslimin yahrumul khuruju alal imam al-jair ijma'an, walaupun jair. Cukup saya kira untuk soal pertama. Terima kasih. Tidak perlu saya simpulkan lagi karena kesimpulannya sama dengan tadi. Kita masuk ke soal yang kedua. Monggo. Sorry. Hewan yang merusak di siang hari. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua terkait dengan kenapa ada perbedaan jika hewan melakukan kerusakan siang ini fala domana, tapi jika malam ada doman. Di sini di dalam kitab ini ada footnote nomor 4. Ya, itu pengambilannya di Al-Iqna fi Halli Al-Fati Abi Suja. Setelah kami lihat di dalam iknaknya, di sini ada kalimat seperti ini. Wa in kanatid dabatu wahdaha fa'at lafat zar'an aw ghairahu naharon lam yatman sahibuha aw lailan domina itaksirihi bi irsaliha lailan bi khilafihi naharon lil khabaris sahihi fi dzalika rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Jadi di sini berdasarkan hadis sahih menurut kitab Iqna yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, ada perbedaan antara pengerusakan oleh hewan yang dilakukan di siang hari ataupun malam hari berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Daud, Abu Dawud. Ini yang ada di dalam kitab Iqna. Bagaimana bunyi hadisnya? Lah untuk takbirnya saya serahkan ke perumus selanjutnya. Saya hanya bisa mengejar sampai ke Iqna kok ada seperti ini. Ternyata berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sehingga ada perlakuan yang tidak sama bagi hewan yang melakukan pengerusakan wahdah sendirinya tanpa ada raqib, sa'ik dan seterusnya, apabila dilakukan di siang hari maupun atau malam hari. Untuk secara berpikir logisnya bagaimana supaya ini bisa ditangkap lebih jernih, lebih bisa umpamanya ada kasus-kasus yang lain bisa dikiaskan dengan hal ini. Enggak, Ustadz Imam Syafi'i As-Sa'il yang lebih paham terhadap hal ini. Jadi kami terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya adalah karena ada hadis yang mengklasifikasikan begitu. Kalau siang maka tidak doman, kalau malam maka doman. Tadi ada ditaksir ya? Ya. Oke. Kalau nggak salah tadi karena kalau malam itu harusnya tanggung jawabnya pemilik hewan itu untuk memasukkan ke kandang, jaga. Nah kalau sampai merusak berarti teledor nggak dimasukkan ke kandang, mungkin begitu gambarannya. Tapi karena dilepas gitu. Memang kalau ayam malam hari dilepas bahaya memang. Monggo lah, monggo. Nah, ini yang kita bernyanyi. Terima kasih.
Ini kenapa dabba itu apabila makan tanaman orang lain di siang hari kok pemilik tidak punya tanggung jawab, artinya itu kalau malam hari kok kena doman seperti itu kan. Bisa kita dilihat di Ianatul Thalibin, tapi saya nggak bisa baca, nggak bisa nyarinya karena ada paketan, nggak mampu. Ini saya pernah ingat referensi ada di Ianatul Thalibin itu memang seperti itu. Kalau di siang hari memang seandainya kita punya dabba makan tanaman orang lain itu, kalau di siang hari itu memang sohibud dabba itu tidak punya tanggung jawab untuk berganti, karena persyaratan pertama itu sahibid dabba itu tidak kosor, artinya tidak lengah terhadap dabahnya. Seperti apa, sudah diikat, umpamanya perlu diikat, itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kalau di siang hari itu kok tidak kena tanggungan sahibur, karena di siang hari itu memang wayai atau waktunya dabba itu cari makan. Kalau di siang hari itu referensi ada di Anatul Thalibin, itu bisa cek nanti. Bisa. Ya, bukan seperti itu. Makanya tadi pertama itu persyaratannya memang pemilik dabba itu untuk bisa tidak bertanggung jawab di kala dabbanya makan tanaman orang lain. Yang pertama itu memang tidak ada lengah dari pemilik dabbanya, artinya memang sudah diikat. Ya, itu di siang hari. Ternyata ucul makan. Satu memang tadi tidak sudah diikat ya contohnya ya. Dan ampe makan tanaman orang lain itu apa ya? Tidak punya tanggungan sahibid dabba. Itu pun di siang hari. Ya kenapa kalau di malam hari kok itu sahibid dabba itu punya tanggungan? Karena referensi yang ada di Anatul Thalibin itu gini, karena kalau di malam hari bukan waktunya hewan itu cari makan. Iya, seharusnya di malam hari itu masuk kandang. Loh itu kok malam-malam hari? Kan seperti itu. Itu alasan yang ada di sana, nanti bisa dilengkapi oleh ya yang lain. Bahkan termasuk kan ini kalau dabba ya, bahkan kalau kucing itu gak ada siang malamnya. Di sana itu kucing, kita punya kucing. Apalagi kucing garong. Iya ya, ini Pak Ketua. Kalau kucing itu siang malam tetap kalau makan punya orang lain, burungnya orang lain ya, bukan burung itu ya, ya burung peliharaan. Itu baik siang maupun malam itu tetap nempui ya pemilik hirau, karena kucing lain dengan hewan atau kambing atau sapi seperti itu. Karena kucing seharusnya harus dikandangin terus, jangan diucul seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa dipahami melengkapi dari Ustaz Zuhri tadi. Artinya kalau siang hari tidak dianggap sembrono pemilik dabba. Tapi kalau malam hari sampai keluar hewan peliharaannya maka dianggap sembrono. Ibun gimana Sail? Monggo Taslim. Sekarang ini kembali bahwa sesungguhnya setiap hewan itu kan punya tuan. Sohibud dabba kan. Artinya dia punya orang. Lalu kemudian betul elomper itu dia bebas. Memang tidak punya akal, nggak tahu dia punya siapa ya. Bebas makan dimanapun. Asal bukan punya orang yang memang dipelihara atau dirawat. Lah kalau persoalannya malah hewan orang ini merusak, atlafat kan kalimatnya. Atlafat berarti barang ini baik punya orang dirusak. Lalu salahnya siapa? Kalau nyalakan hewan jelas ya memang hewan tidak punya akal. Tapi kan dia punya tuan. Apakah bukan taksir yang punya? Kalau dia sampai atlafat. Kalau ampe kemana-mana rumput yang bebas tanpa yang punya, siapa yang mau nyalahkan? Memang itu halal umum. Tapi kalau kacang yang sudah dirawat, ditanam, malah itu dibongkar-bongkar, jagung. Nah itu persoalannya gitu, atlafatnya itu. Baik. Taksirnya saya bawa aja ke sini. Menurut saya karena hewan itu di bawah penguasaan si tuan, maka kalau sampai atlafat kepada punya orang lain, itulah taksir yang sesungguhnya. Ya itu.
Taksid yang Baik, sesungguhnya itu. saya tangkap intinya kan begini, bahasanya menurut jenengan apapun itu entah siang atau malam, sohibud dabba itu tetap harus bertanggung jawab dengan dabbanya. Tidak bisa. Atlafat. Iya, kalau atlafat. Kalau kan bebas begitu. makan dimanapun yang Gitu. bukan punya orang, bebas, nggak Ya. masalah. Itu jadi Punya alasan bahwasanya kalau malam itu dikategorikan taksir atau ceroboh, siang tidak, itu iskal beliau. Karena seharusnya ya yang nama punya dabba, punya peliharaan, ya dia bertanggung jawab baik siang ataupun malam untuk tidak merusak barang orang lain. Ngoten. Monggo yang lain mungkin punya ibarat atau penjelasan yang bisa lebih diterima terkait dengan konteks ini, pertanyaan ini. Satu. Baik. Kebiasaan yang terjadi kalau di siang hari itu, yang punya zero itu justru menjaga. Kalau di Madura itu kan, kalau kacang misalnya, kan mesti dipagari. Dan untuk tidak dimakan oleh hewan, itu dijaga. Ya apalagi burung-burung yang liar lah, kan itu dijaga, ada jaring dan lain sebagainya. Jadi kalau siang hari itu memang zero itu yang punya itu ada kewajiban menjaga. Juga si pemilik si pemilik debak itu kan ya kalau memang sapi atau kambing yang biasanya liar ya kan mesti kalau diano itu kan ditampari lah, diikat. Tapi pas satu saat itu talinya lepas, makan ke kacang saya, itu udah nempui saat itu. Iya, kalau di siang hari. Karena sudah diikat. Tapi kalau seperti angsa misalnya itu kan memang bebas mencari makan. Jadi kalau merusak ya tidak masalah kalau di siang hari. Karena memang kewajibannya zero itu yang punya menjaga. Kalau siang hari kan seperti itu kebiasaannya. Jadi kalau pas malam kan jelas tadi dianggap karena kelalaian dari sahibud dabba diirsaliha, dilepas. Karena harus dikandangkan kalau malam itu aja. Jadi kenapa ada bedanya kalau malam dan siang? Karena ada hak dan kewajiban dari masing-masing yang punya dabba dan masing-masing yang punya zero. Terima kasih. Ya itu yang beliau sampaikan bahwasanya berdasarkan kebiasaan. Kalau siang itu kondisinya ya tanggung jawab itu tidak hanya pada dabah, tapi juga pada pemilik tanaman harus menjaga. Sebagaimana juga dabah itu bagaikan hewan liar yang lain yang tidak ada pemiliknya, seperti burung dan sebagainya itu pemilik tanaman juga harus tetap menjaga dari hewan liar yang lain yang tidak milik dabah. Sehingga kemudian disimpulkan kalau siang, kalau sampai ada yang memakan tanaman kamu, berarti memang kamu yang kurang menjaga, begitu nggih? Itu berarti kamu yang pula kurang menjaga. Tapi ya pemilik tanaman. Tapi kalau siang hari sampai ada makanan, ada hewan yang memakan makanan kamu, dilihat kalau ada pemiliknya, berarti pemilik hewan itu yang kurang menjaga hewannya. Kenapa malam-malam hari berkeliaran itu? Ayam itu jangan boleh keliaran malam hari, kan begitu? Ya ayam, ayam. Nah, ya ini dibalak-balik ya begitu aja ini kesimpulannya. Kecuali ada takbir, monggo. Jadi begini, terkait dengan masalah tanggung jawab, ini sebenarnya para fuqaha mendasarkan hadis yang sahih, dan itu limuwafaqatil adah. Jadi berdasarkan dari ini, maka tidak bisa hal ini diberlakukan secara mutlak.
artinya kebiasaan itu sesuai dengan tempat dan kondisi yang ada. Jadi satu tempat dengan tempat lain tidak berbeda. Itu berbeda. Maka tidak bisa disamakan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Gitu loh. Jadi kalau misalkan di pedesaan itu sudah biasa yang punya tanaman menjaga tanamannya, lalu kemudian yang punya hewan itu dibiarkan, itu sudah biasa. Tetapi kalau di kampung sini jangan dibiarkan. Masuk ke rumah orang akan dan sebagainya, gitu loh. Makanya kebiasaan itu melihat pada tempat di mana hewan itu berada, gitu loh. Tidak melihat naharon ataupun lailan. Bahkan andai kata di dalam satu komunitas atau di satu kampung itu ada hewan itu memang dibiarkan ketika malam, dan orang-orang yang bercocok tanam itu menjaganya memang di malam. Misalkan itu tetap nantinya berlaku ada semacam itu, gitu loh. Ini takbirnya kalau ini takbirnya ada. Kalau takbirnya saya percaya, pemahamannya yang mungkin. Donda ini monggo dipahami bareng-bareng buat nopo-nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikanat dabatah sa'iratan wahdaha wa qad arsalaha fis syuhra'a. Kalau dalam kitab-kitab jenengan itu ada kata wahdaha, tetapi dalam i'ana itu ditambahi wa qad arsalaha fis syuhra, bukan di perkampungan. Alal asoh fir raudhah wa qala ar-rafi'u innahul wajhu. Amma law arsalaha fil balad fayat manumut lakon. Kalau di uculonan kampung doman bukan tempatnya. Limukhoolafatihil ada kampung nika kenenga angon. Wa qadiyatuhu annal adah lawit taradat bihi ay bi irsaliha fil balad udiral hukmu alaiha. Jadi melihat tempatnya, hukum berlaku di tempat itu gitu. Ila angkol qauluhu lam yatman sahibuha ay ila akhiri ay lil hadis as-sahih bidzalik al-muwafiqi lil adah fi hifdi nafzi zar'i naharan wa hifdi dzabah lailan. Wa min thamma, ini yang menjadi stressing. Wa min thamma law jarat adatu baladin bi aksi dzalik in akasal hukmu. Jadi kalau memang tidak sesuai, misalkan di tambak dalam ini biasanya angon malam dan menjaganya padi malam misalkan, berarti kan tidak sama, maka hukum berlaku di tempat itu, begitu loh. Ada tabaladi biaksi dzalik in akasal hukmu au yahfaduha fihima lailan wa naharon domina fihima, atau dijaga pagi siang dijaga, tetap malam ataupun siang tetap dia wajib mengganti. Kama bahatul bulbul kini wa qiyasuhu annaha law jarat bi adamihi fihima lam yatman fihima. Begitu pula jikalau memang siang dan malam memang tidak ada aturan semacam itu. Jadi orang nikah oleh angon malam, siang oleh nikah pada orang sana nanam siang malam oleh ada aturan, maka tidak ada doman kalau memang demikian. Jadi intinya setiap daerah itu masing-masing kebiasaannya. Jadi hukum itu berlaku kepada tiap individu tempat di mana hewan itu berada. Baik, saya kira cukup ya. Ya. Saya bukan menentang bunyi hadis, tapi sebetulnya kan ya bunyi ibarat tadi dalam kitab kan sama dengan gini, kalau kita analogikan, masa sih orang yang punya tanaman diberi tugas juga sama orang luar untuk menjaga? Ngapain orang memberi beban seperti itu? Yang punya tanaman hak saya. Karena itu kalau misalnya saya punya telinga, lalu ada gangguan suara nyaring, ya masa saya harus tutup telinga? Kan semua harus jaga diri juga. Kenapa suara itu kok masuk sampai keras mengganggu saya?
terus tidak boleh salah kan? Ya tetap salah juga. Artinya telinga betul telinga saya, tapi tolong jangan sampai ada yang ganggu. Ini lahan-lahan saya, tapi tolong jangan ada hewan ganggu, kan gitu intinya. Karena itu menurut saya, ya betul yang terakhir itu, jadi berlaku hukum itu sesuai kondisi. Di mana masyarakat itu menganggap bahwa karena rusak ini sebuah kerugian, maka harus doman. Harus doman. Tidak boleh bersikukuh pada teks yang tadi, kalau siang bebas. Ya malah gimana aturannya nanti? Pas elomper, bebas merusak berdasarkan hadis itu akhirnya nggak ada doman. Kan tidak bisa juga. Ini kan punya orang, hak milik. Dia punya kepemilikan harus dihargai, dihormati oleh agama, kan gitu. Terima kasih. Saya kira selaras ya sudah ya. Intinya tadi takbir ini yang di kitab Abdul Mujib Qorib ini itu dimahmulkan pada adat. Di mana adatnya itu ya, adatnya yang dimaksud takbir ini, adatnya adalah siang hari memang hewan itu biasa diumbar. Ini dimahmulkan ke sana. Sehingga Abang Munawir tadi menjelaskan seperti tadi. Dimakmulkan kepada adat di mana siang hari itu biasanya hewan diumbar. Sehingga kemudian ketika ada hewan itu makan orang lain, tidak wajib doman. Karena adatnya seperti itu. Tetapi seperti takbirnya Ustadz Muhtar tadi, kalau adatnya berbeda, siang itu wajib dijaga, tidak diumbar, atau bukan wajib, biasanya tidak diumbar, maka ya harus doman. Saya kira selaras, cukup, cukup karena sudah jam 10. Sudah, saya kira kita bisa pungkasi kajian malam ini. Alhamdulillah sudah kita selesaikan kajian ini beserta dengan tanya jawab tadi. Saya akhiri, sebelumnya doa, saya mohon maaf bila mana ada kurang lebihnya, saya mewakili sebagai moderator dan Qori, mohon maaf sebesar-besarnya. Terus kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa, mohon pada Yai Sulaiman. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma anfa' ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa jama'atana al-hadirin fi hadzal majlis min ahlil ilmi wa alil khair. Waj'alna wa ayyahum min ibadikas sholihin. Warzuqna wa ayyahum ilman nabiyyin wa ahmal muqal muqrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna istiqomah wa tuma'ninah fi thalabil ilmi wa nasrihi ala istita'atika wa rasulika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin bi haqqi wa sirri wa nuri suratil Fatihah.